UEFA pakai format baru di Euro 2028. Inggris, Skotlandia, Wales, dan juga Republik Irlandia akan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2028 mendatang. Namun belum tentu semuanya lolos ke turnamen utama. BBC melaporkan bahwa berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini tuan rumah turnamen harus menjalani kualifikasi terlebih dahulu dan akan dipisah ke grup yang berbeda-beda. Meski belum tentu lolos, tetap ada jatah khusus untuk mereka. Jepang resmi panggil skuad pelapis untuk lawan Australia dan juga Indonesia. Pelatih timnas Jepang yakni Hajime Moriyasu memanggil banyak sekali pemain debutan untuk dua laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan juga Indonesia di Juni nanti. Ada 8 pemain yang belum memiliki caps dipanggil dan setidaknya 9 hingga 10 pemain inti tidak dipanggil. Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, bahkan sudah dipastikan menjadi juara grup C. Karena hal itu Moriyasu banyak memanggil pemain-pemain debutan atau yang jarang mendapatkan menit bermain untuk bisa memberi kesempatan. Ronaldinho sebut semoga PSG juara Liga Champion. Ronaldinho mendoakan PSG menjuarai Liga Champion. Ronaldinho masih punya ikatan kuat dengan ex-klubnya tersebut. Legenda sepak bola Brasil Ronaldinho mendoakan yang terbaik untuk PSG. Untuk diketahui PSG adalah klub pertama Ronaldinho ketika dirinya menginjak tanah Eropa. Rafinha punya mimpi pensiun di Barcelona. Rafinha sudah diikat oleh Barcelona lebih lama. Pemain asal Brasil itu memang mempunyai mimpi untuk pensiun di klub Katalan itu. Dengan ikatan kerjasama yang baru, Rafinha akan memperkuat tim Katalan hingga tahun 2028. Artinya kontraknya berlaku sampai 3 tahun ke depan. MU kehilangan 3 triliun rupiah setelah gagal juara di Liga Eropa. Manchester United harus menelan pil pahit usai tumbang dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa musim 2024-2025. Kekalahan ini tak hanya menyisakan luka dari sisi prestasi tetapi juga membawa dampak pada aspek finansial. Dilansir dari laporan dari Telegraph, kekalahan tersebut bisa membuat Setan Merah kehilangan potensi pendapatan hingga 136 juta pound sterling atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Nilai tersebut bahkan masih bisa bertambah tergantung situasi di masa mendatang. 200 karyawan bakal di PHK MU pasca gagal di Liga Eropa. Kegagalan MU di final Liga Eropa 2024-2025 ternyata berdampak lebih besar dari sekedar kekalahan di lapangan. Kabar mengejutkan datang dari markas Setan Merah. Mereka dikabarkan akan mem-PHK massal terhadap ratusan karyawannya. Gelombang PHK ini disebutkan akan berdampak besar. Pasalnya sekitar 200 karyawan MU akan kehilangan pekerjaan mereka. MU cuci gudang, Al Hilal siap angkut Bruno Fernandes. Klub kaya raya asal Arab Saudi yakni Al Hilal ternyata masih belum menyerah memboyong Bruno Fernandes. Kabarnya mereka bakal mencoba lagi mendekati sang kapten MU tersebut. Laporan itu juga menyebutkan ada alasan kuat mengapa Al Hilal kembali mencoba peruntungan. Pasalnya kondisi internal MU kini sedang tidaklah stabil. Kabar terbaru menyebut MU bersedia mendengarkan semua tawaran untuk pemain mereka. Hal ini dipicu oleh kebutuhan dana besar setelah gagal menjadi juara Liga Eropa. Rezeki Timo Werner. Timo Werner mengalungi medali juara Liga Eropa setelah Tottenham Hotspur menang atas Manchester United di laga final. Tetapi Christian Romero, Rodrigo Bentancur, dan juga Son Heung-min, mereka bertiga akhirnya angkat trofi tanpa mendapatkan medali. Meski akhirnya UEFA langsung memberikan medali selepas seremoni juara. Usut punya usut, tim juara sebenarnya mendapatkan 50 jatah medali. Akan tetapi hanya 30 medali yang diberikan di saat perayaan seremoni. Ryan Sergey menjadi pemain muda terbaik Liga Eropa. Di tengah kabar lirikan kekaguman dan juga minat dari sejumlah klub top Eropa, Ryan Sergey dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Liga Eropa musim ini. Sergey tampil dalam seluruh 12 penampilan di Lyon dan membantu klub Ligue 1 tersebut menembus perempat final dengan 4 gol dan juga 8 assist, jumlah terbanyak di dalam kompetisi. Performa apik dari Ryan Sergey ini juga tidak luput dari perhatian klub-klub top Eropa. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah klub sudah dikaitkan dengan dirinya.
Napoli sukses raih Scudetto Serie A 2024-2025. Napoli resmi keluar sebagai juara Serie A 2024-2025 setelah mengalahkan Cagliari dengan skor 2-0 dalam laga penutup musim yang berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona. Kemenangan ini memastikan I Partenope mengoleksi total 82 poin, unggul tipis 1 angka dari pesaing terdekatnya yakni Inter Milan. Gelar Scudetto ini menjadi hadiah manis bagi publik Naples setelah musim yang penuh persaingan ketat di papan atas klasemen. Tottenham Hotspur gelar parade juara Liga Eropa. Tottenham Hotspur mengadakan parade dengan bus terbuka untuk merayakan gelar juara Liga Eropa. Ribuan penggemar fans menghadiri arak-arakan ini. Ini menjadi trofi pertama Tottenham sejak terakhir kali juara di Piala Inggris 2008. Gelar Liga Eropa kembali lagi ke pangkuan Spurs setelah tahun 1972 dan juga 1984. Resmi, Carlo Ancelotti tinggalkan Real Madrid. Carlo Ancelotti dipastikan tidak akan melanjutkan karirnya bersama Real Madrid usai pertandingan terakhir di La Liga musim ini. Klub secara resmi mengumumkan perpisahan dengan sang pelatih setelah 4 tahun dalam periode keduanya di Santiago Bernabeu. Total keseluruhan trofi di Ancelotti di Madrid mencapai 15 buah dan menjadikannya pelatih tersukses dalam sejarah klub. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Madrid akan menggelar acara spesial di Santiago Bernabeu saat melawan Real Sociedad nanti. Ini akan menjadi momen perpisahan yang emosional bagi pelatih berusia 64 tahun itu. Madrid akan umumkan kedatangan Alonso pada pekan depan. Xabi Alonso akan diumumkan sebagai pelatih baru Madrid pada pekan depan yang akan menggantikan Carlo Ancelotti yang menerima tawaran melatih dari timnas Brasil. Mereka melaporkan bahwa pengumuman Alonso dijadwalkan di hari Senin di markas latihan di Valdebebas atau 2 hari setelah Madrid memainkan laga terakhir di Liga Spanyol musim ini ketika berhadapan dengan Real Sociedad. Alonso akan dikontrak selama 3 tahun dan diharapkan bisa mengulang kerja signifikan yang ia tunjukkan ketika bersama Bayer Leverkusen. Kontrak Cristiano Ronaldo habis, Brasil dan Maroko rebutan. Kontrak Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr akan berakhir di tanggal 30 Juni dan meski sempat dikabarkan akan diperpanjang hingga tahun 2026, keluhannya tentang kegagalan klub meraih trofi serta tuntutan perubahan besar membuat masa depannya di Arab Saudi kini tidaklah pasti. Meski kontribusinya telah mengangkat citra sepak bola Saudi, kemungkinan besar Ronaldo akan meninggalkan Riyadh dan menurut laporan dari Marca, ia telah menerima tawaran dari sebuah klub Brasil yang belum diungkapkan namanya. Sir Jim Ratcliffe buka pintu jual semua pemain. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim yang baru saja masuk sebagai pelatih kepala, Manchester United harus bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang sangat menentukan. Laga bersih-bersih ini menyasar semua lini. Nama-nama seperti Andre Onana dan juga Harry Maguire masuk ke dalam daftar jual. Beberapa pemain seperti Tom Heaton, Christian Eriksen dan juga Jonny Evans kemungkinan besar akan dilepas karena usianya dan juga performanya yang menurun. Juventus tak tertarik datangkan Kevin De Bruyne. Jurnalis Italia yakni Alfredo Pedula membantah laporan yang mengaitkan Juventus dengan rencana perekrutan gelandang legendaris Man City yakni Kevin De Bruyne. Dalam unggahannya di kanal YouTube miliknya, Pedula mengatakan bahwa senyonya tua tidak tertarik dan sedang memfokuskan diri kepada target yang berbeda. Rasmus Hojlund dikabarkan diburu 3 klub Italia. Rasmus Hojlund dikabarkan diburu oleh 3 klub asal Italia. Meski kurang moncer bersama Manchester United di musim ini, striker Denmark tersebut mempunyai reputasi bagus di negeri pizza. Sedikitnya ada Inter Milan, Juventus dan Napoli yang meminati jasa dari Hojlund. Pemain 22 tahun itu pun memang menunjukkan performa yang sip ketika membela Atalanta. Bersama dia, Hojlund tampil sebanyak 34 pertandingan di semua ajang dan ia menyumbangkan 10 gol dan juga 4 assist. Reputasi Hojlund itu yang diingat-ingat oleh klub asal Italia tersebut. Enzo Fernandez kirim kode ke Real Madrid.
Bintang Chelsea Enzo Fernandez mengaku sangat menyukai Liga Spanyol. Komentator Fernandez tampaknya akan mengipasi rumor dengan Real Madrid. Raksasa Spanyol tersebut diyakini tertarik mendatangkan Fernandez setelah menderita karena tidak mendatangkan suksesor dari Toni Kroos. Ada pula kabar lain yang mengatakan bahwa Enzo Fernandez disebut-sebut telah menjalin kesepakatan pribadi untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Liverpool belum mau menyerah soal transfer dari Julian Alvarez. Pelatih baru Liverpool yakni Arne Slot diyakini sedang menyusun daftar calon striker dan nama Alvarez berada di posisi teratas. Media Spanyol melalui jurnalis Matias Palacio bahkan menyebut bahwa pertemuan antara pihak Alvarez dan dua klub Liga Inggris akan berlangsung pada pekan depan. Namun Atletico Madrid dikabarkan hanya bersedia membuka pintu negosiasi transfer jika ada tawaran yang melebihi 1,8 triliun rupiah, nilai yang mereka bayarkan kepada Manchester City. MU kini hanya mampu belanja striker yang murah. Kekalahan MU dari Tottenham di final Liga Eropa tidak hanya menyakitkan dari sisi emosional dan juga prestis, tetapi juga berdampak langsung kepada rencana transfer dari klub. Hal ini memaksa jajaran direksi dan juga pelatih baru Ruben Amorim menyusun ulang daftar belanja mereka khususnya di lini depan. Menurut laporan dari The Sun, MU telah menyusun daftar baru berisi 7 nama striker dan kini telah terbagi dalam 2 kategori, yakni grup A sebagai target utama dan grup B sebagai alternatif jika mereka gagal mendatangkan target dari grup A. Florian Wirtz sepakat gabung dengan Liverpool. Liverpool mendapatkan angin segar dalam perburuan Florian Wirtz. Setelah Man City mundur, Bayern Munchen pun dikabarkan mulai menyadari keinginan si pemain. Jurnalis spesialis transfer yakni Fabrizio Romano menyebut bahwa kontak baru sudah terjalin antara Liverpool dengan Leverkusen. Digambarkan Florian Wirtz sendiri sudah sepakat secara personal untuk gabung dengan Liverpool. Kini Liverpool hanya tinggal menyepakati harga transfer dengan Leverkusen yang mematok nilai 150 juta euro. Resmi, Bayern Munchen amankan transfer dari Jonathan Tah. Juara Bundesliga Bayern Munchen dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Jonathan Tah yang meninggalkan Leverkusen usai kontraknya berakhir. Jonathan Tah selangkah lagi akan menyelesaikan kepindahannya ke Bayern Munchen. Kedatangan Jonathan Tah diyakini akan menjadi langkah awal dari perombakan skuad secara besar-besaran.